Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufidatur Rahma dengan NPM 2019-435-01969 dari kelas S7A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan jawaban pada ujian akhir semester pada mata kuliah Sistem Berbasis Pengetahuan. Berikut adalah pemaparannya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan inti dari kasus soal UAS SBP pada semester ini, di mana Andi akan membuat suatu sistem pakar diagnosa penyakit paru-paru yang sebelumnya harus membuat sistem berbasis pengetahuan penyakit paru-paru tersebut. Nah, metode inferensi yang digunakan oleh Andi menggunakan metode forward chaining, di mana ada jenis-jenis penyakit paru-paru yang diperoleh Andi pada sistem pakar, dan ada gejala-gejala penyakitnya, yaitu dari demam sampai tubuh merasa menggigil, penurunan suhu tubuh hingga hipotermia, batuk berdahak kental, rasa sakit di dada saat menarik nafas dalam, serta batuk kering. Adapun jenis penyakit paru-paru yang diperoleh oleh Andi, yaitu ada tuberkulosis, pneumonia, bronkitis kronis, dan silikosis. Dari hasil akuisisi gejala dari penyakit di atas, atau yang tadi sudah saya sebutkan, dihasilkan representasi awal berupa rangkaian rules, di mana aturan pertama, jika pasien mengalami gejala demam sampai tubuh merasa menggigil dan rasa sakit di dada saat menarik nafas dalam dan batuk kering, maka pasien mengalami tuberkulosis. Itu aturan pertama. Aturan kedua, jika pasien mengalami gejala batuk berdahak kental dan rasa sakit di dada saat menarik nafas dalam, maka pasien mengalami silikosis. Aturan yang ketiga, jika pasien mengalami gejala demam sampai tubuh merasa menggigil dan silikosis, maka pasien mengalami bronkitis kronis. Dan aturan yang terakhir yaitu adalah aturan yang keempat, jika pasien mengalami gejala penurunan suhu tubuh hingga hipotermia dan bronkitis kronis, maka pasien mengalami pneumonia. Adapun soal-soal dari kasus di atas yang sudah saya sebutkan, yaitu membuat hasil akuisisi, goals, dan premis dari kasus yang sudah tadi dijelaskan, di mana premis ini kita dapat dari gejala-gejala yang dialami oleh suatu pasien, dan goals-nya berasal dari jenis penyakit paru-parunya itu sendiri. Adapun pengkodean goals dan premis, yaitu demam sampai tubuh merasa menggigil kita kodekan menjadi A1, penurunan suhu tubuh hingga hipotermia kita kodekan menjadi A2, batuk berdahak kental kita kodekan menjadi A3, rasa sakit di dada saat menarik nafas dalam kita kodekan menjadi A4, dan batuk kering kita kodekan menjadi A5. Adapun goals-nya, yaitu jenis penyakit paru-parunya, di mana ada tuberkulosis kita kodekan menjadi P1, pneumonia kita kodekan menjadi P2, bronkitis kronis kita kodekan menjadi P3, dan silikosis kita kodekan menjadi P4. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 2, di mana membuat rules dan tree atau pohon keputusan yang merupakan representasi pengetahuan dari suatu kasus yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, rules awalnya yaitu if A1 dan NA4, NA5, dan P1. Tadi sudah saya sebutkan bahwa aturan 1 adalah jika pasien mengalami gejala demam sampai tubuh merasa menggigil, yaitu A1, dan rasa sakit di dada saat menarik nafas dalam, itu A4, dan batuk kering itu adalah A5. Maka penyakit yang dialami oleh pasien adalah tuberkulosis, maka P1. Dan lanjut untuk rules kedua, if A3, NA4, dan P4, di mana aturan yang kedua, jika pasien mengalami gejala batuk berdahak kental dan rasa sakit di dada saat menarik nafas dalam, yaitu A4, maka pasien mengalami silikosis, yaitu P4. Dan aturan yang ketiga, if A1 and P4 dan P3. Di aturan yang ketiga, jika pasien mengalami gejala demam sampai tubuh merasa menggigil, itu adalah A1, dan silikosis adalah P4, maka pasien mengalami bronkitis kronis, yaitu P3. Dan aturan yang keempat, yaitu yang terakhir, R4, if A4 and P3 dan P2, di mana jika pasien mengalami gejala penurunan suhu tubuh hingga hipotermia, yaitu A2, dan bronkitis kronis, yaitu P3, maka pasien mengalami pneumonia. Itu adalah rules awal atau dari yang sudah dijelaskan pada kasus atau knowledge base-nya. Nah, selanjutnya adalah tree berdasarkan rules awal atau berdasarkan rules base yang sudah dijelaskan
yaitu di sini ada 3 tree yang sudah saya buat. Sebenarnya semuanya sama kurang lebih, tapi bentuknya aja yang berbeda. Urutannya, kalau untuk yang pertama yang di sebelah kiri, ini dari fakta terlebih dahulu, yaitu A1, A5, dan A4 pada rules pertama, maka goalsnya adalah P1, maka ini adalah dihubungkan dengan dan, karena kan if A1 and A4 dan A5 dan P1, A1, A5 dan A4, maka adalah P1, karena ada dan di ketiganya, maka kita hubungkan seperti bentuk sudut atau kerucut gitu. Ini adalah rules pertama. Untuk rules kedua, if A3 and A4 dan P4, yang ini A4 dan A3, maka P4 yaitu adalah rules kedua, karena ada dan, maka kita hubungkan seperti sudut, yaitu rules kedua. Untuk rules ketiga, yaitu A1 dan P4, maka kita hubungkan karena ada dan, maka kita hubungkan menjadi sudut, yaitu dengan goals P3, maka ini adalah rules ketiga. Dan yang terakhir adalah if A2 dan P3 dan P4, maka A2 dan P3 ada penghubung sudut, membentuk sudut, maka goalsnya adalah P2, ini adalah rules keempat. Kurang lebih sama. Kalau yang ini, yang kedua, tree yang kedua, dari bawah urutannya, ini kan A1, A4, A3 adalah rules 1 menghasilkan P1, yaitu terus A3 dan A4, terus kedua menghasilkan P4, lalu P4 dan A1 atau A1 dan P4 menghubungkan maka menghasilkan P3, lalu A2 dan P3 dan menghasilkan goals atau yaitu P2. Itu adalah rules keempat. Dan yang contoh yang ketiga nih, yang paling bawah, kurang lebih sama urutannya dengan yang pertama tadi. Yang berbeda di sini hanya ininya nih, dari sini dihubungkannya ke sebelah kiri. Kalau yang ini, yang atas, yang pertama dihubungkannya ke sebelah kanan, maka dia akan masuk. Kalau ini rules pertamanya dia akan bentuknya seperti ini. Itu sih aja bedanya. Nah, untuk rules keduanya, A4 dan A3 yaitu menghasilkan P4, A1 dan P4 menghasilkan P3, dan rules keempat yaitu P3 dan A2 menghasilkan P2. Kurang lebih sama seperti contoh yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Selanjutnya, yang ketiga. Dari pertanyaan ketiga, jika datang pasien dengan gejala batuk berdahak kental yaitu A3, rasa sakit di dada saat menarik nafas dalam itu A4, dan penurunan suhu tubuh hingga hipotermia itu adalah A2. Maka menyimpulkan dugaan penyakit dari ketiga gejala dengan menggunakan teknik inferensi forward chaining. Jadi faktanya dulu, baru menghasilkan fakta baru atau kesimpulan. Nah, maka kita lihat dari rules yang ada. Nah, ini menggunakan iterasi quick. Nah, di mana cara 1, if A1 and A4 and A5 dan P1. Nah, di sini hanya ada fakta yang awal itu hanya A4, A1 dan A5 tidak ada dalam fakta, maka kita coret. Maka tidak bisa rules pertama ini tidak bisa dibuktikan kebenarannya, karena cuma ada satu fakta dari ketiga fakta yang sudah diutarakan oleh user atau suatu pasien. Dan selanjutnya rules kedua, if A3 and A4 dan P4. A3 dan A4 ada nih di fakta-fakta yang sudah disebutkan, maka kita bisa mengatakan bahwa ini dapat dibuktikan kebenarannya pada rules kedua. Dan rules ketiga, if A1 and P4 dan P3, kita lihat A1 tidak ada dalam fakta, dan P4 karena tadi P4 sudah kita jadikan fakta baru, maka P4 dapat dikatakan bahwa ada dalam fakta. Maka cuman ada satu nih, yaitu P4, A1-nya tidak. Maka ketiganya ini tidak bisa dibuktikan kebenarannya, maka tidak bisa dijadikan fakta baru. Lalu R4, if A2 dan P3 dan P2. A2 ada dalam fakta, dan P3 karena tadi rules ketiga tidak bisa dapat dibuktikan kebenarannya karena ada A1, maka P3 dan hasilnya atau goalsnya itu P2 tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Kalau kita buat dari tabel,
Karena semuanya nih mempunyai fakta-fakta yang ada, walaupun ada 1, 2, maka kita tulis yaitu R1, R2, R3, dan R4. Yang pertama kita operasikan atau yang kita lakukan terlebih dahulu adalah R1 dengan konklusi tidak ada karena tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Terus untuk yang kedua R2, ya kan? Rules kedua yang kita lihat atau kita operasikan karena A3 dan A4 ada dalam fakta, maka kita dapat konklusi atau kesimpulan yaitu P4 atau P4 ini menjadi fakta baru. Kita tulis di sini fakta baru karena di R3 itu P4 ikutan menjadi fakta, maka kita tulis di faktanya. R3 dan R4 ada rules ketiga. P4-nya A1-nya ini tidak ada dalam fakta, maka P3 tidak dapat dibuktikan kebenarannya, maka tidak ada konklusinya. Dan yang terakhir R4 juga sama, karena P3 tadi tidak bisa dibuktikan kebenarannya, maka P2 pun juga sama, tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Maka kesimpulannya adalah inferensi dari fakta-fakta atau gejala tersebut, atau gejala A3, A4, dan A2, yaitu dapat dibuktikan bahwa pasien menderita penyakit jenis paru-paru silikosis atau P4. Nah, konklusi akhirnya adalah P4. Seperti itu. Lanjut, yaitu adalah soal yang keempat, yaitu dalam membangun sel sistem pakar yang spesifik, ada dua komponen penting, yaitu knowledge base dan cases. Nah, jelaskan hubungan keduanya. Nah, hubungan keduanya ini saling berhubungan, di mana knowledge base ini atau basis pengetahuan tersusun atas fakta-fakta dan kaidah, di mana fakta adalah informasi tentang objek atau peristiwa atau situasi tertentu, sedangkan kaidah adalah cara-cara atau rules atau aturan untuk membangkitkan suatu fakta baru dari fakta yang sudah diketahui. Nah, sementara case atau case-based reasoning adalah representasi pengetahuan berdasarkan pengalaman, termasuk kasus dan solusinya. Jadi, keterlibatan antara dua komponen ini, yaitu knowledge base dan cases atau case-based reasoning, sangat penting dalam membangun sistem pakar. Nah, di mana user dapat menyampaikan fakta-fakta yang terjadi pada suatu peristiwa atau situasi tertentu. Nah, dari fakta-fakta yang sudah diuraikan oleh user, maka user juga mendapatkan saran atau solusi dari sistem pakar yang dilihat dari peristiwa-peristiwa atau kasus-kasus sebelumnya yang pernah terjadi gitu. Mungkin itu aja penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai hasil jawaban ujian akhir semester pada mata kuliah sistem berbasis pengetahuan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.